Saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabat beranda Katolik yang baik, pada kesempatan ini kami akan membagikan kepada kita sekalian kisah-kisah mujizat Ekaristi yang luar biasa yang terjadi di beberapa gereja Katolik di seluruh belahan dunia. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita semua mampu bersyukur, karena sebagai orang Katolik kita dimungkinkan untuk ambil bagian dalam misteri penjelmaan tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Mujizat-mujizat Ekaristi itu terjadi di banyak tempat dan dalam kurun waktu yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan tentang mujizat Ekaristi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Sebelum kita masuk pada bagian pertama dari pembahasan ini, sekali lagi kami meminta kepada kita semua untuk membagikan video ini kepada semua orang yang kita kenal, kepada semua orang Katolik dimanapun mereka berada, sebagai bentuk pelaksanaan tugas pewartaan kita yang kita terima melalui sakramen pembaptisan. Kami sangat berterima kasih atas segala usaha dalam mendukung perkembangan channel kami ini, juga dalam usaha kita untuk turut ambil bagian dalam mewartakan mujizat dan kebaikan Tuhan. Kisah mujizat Ekaristi yang pertama datang dari sebuah kota di Italia yang bernama Lanciano. Kisah ini terjadi sekitar abad ke-8. Kisahnya adalah demikian. Seorang imam petapa Basilian mempunyai keraguan akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Ia berdoa terus-menerus kepada Tuhan agar dibebaskan dari keraguan ini, sebab ia menjadi sangat khawatir bahwa suatu hari ia akan meninggalkan panggilannya sebagai imam. Allah yang Maha Kasih mengabulkan permohonannya ini. Suatu hari, saat sedang merayakan Ekaristi bersama umat, setelah ia selesai mengucapkan perkataan konsekrasi, terjadilah satu perubahan pada roti dan anggur itu. Ini membuat tangannya gemetar dan ia terdiam beberapa saat lamanya. Akhirnya ia berkata kepada umat yang hadir pada saat itu, "Berbahagialah kalian, para saksi yang kepada kalian Tuhan berkenan menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan membuat dirinya terlihat oleh mata kita. Datanglah dan lihatlah para Tuhan kita yang begitu dekat dengan kita. Inilah tubuh dan darah Kristus yang kita kasihi." Nyatanya, hosti telah berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur telah menjadi darah Kristus. Umat yang menyaksikan mujizat ini mulai menangis dan memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Mereka menghormati dan bersyukur kepada Allah atas karunia besar yang baru saja mereka lihat. Berita ini dengan cepat menyebar di desa-desa tetangga dan akhirnya sampai ke Vatikan. Atas dorongan gereja, dibuat penyelidikan terhadap darah dan daging yang masih awet itu. Penyelidikan ilmiah dilakukan pada tahun 1970, 1971, dan 1981. Seorang profesor dan dokter terkemuka, Dr. Odoardo Linoli, yang adalah seorang profesor anatomi, bidang histologi, patologi, dan kimia
dan juga kepala dokter seluruh rumah sakit di Arezzo memulai rangkaian analisa dan pengujian untuk menentukan sifat dasar yang rinci tentang mukjizat tersebut. Ia dibantu oleh Dr. Ruggero Bertelli, profesor dari Departemen Anatomi di Universitas Siena. Penyelidikan dilakukan dengan seksama dengan standar ketentuan teknologis, di mana pengamatan dikonfirmasi oleh rangkaian foto yang diambil oleh mikroskop. Kesimpulan dari analisa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, daging tersebut adalah daging yang sesungguhnya, dan darah tersebut adalah darah yang sesungguhnya. Kedua, daging dan darah tersebut adalah daging dan darah manusia. Ketiga, daging tersebut terdiri dari jaringan otot jantung. Keempat, di dalam daging tersebut terdapat potongan miokardium, endokardium, saraf vagus, dan juga kamar jantung sebelah kiri berdasarkan ketebalan miokardium tersebut. Yang kelima, daging tersebut adalah jantung yang lengkap dengan strukturnya yang esensial. Keenam, tipe darahnya sama pada daging dan darahnya, yaitu golongan darah AB. Tipe darah yang sama dengan tipe darah yang ditemukan oleh Profesor Baima pada kain kafan Yesus di Turin. Ketujuh, sejumlah protein ditemukan di dalam darah tersebut dengan proporsi normal dan persentase seperti yang ditemukan dalam kandungan protein pada darah segar yang normal. Kedelapan, dalam darah tersebut terdapat klorida, fosfor, magnesium, potasium, sodium, dan kalium. 9. Darahnya terdiri dari 5 gumpalan yang tidak sama besar, tetapi berat tiap-tiap gumpalan sama dengan jumlah berat kelima gumpalan, ataupun berat kombinasi antara satu gumpalan dengan gumpalan yang lain adalah 15,85 gram. Ke-10, tidak ada material atau bahkan kimia lainnya yang dideteksi dalam daging dan darah itu. Darah itu bertahan selama 1250 tahun, masih mengandung sifat-sifat, struktur kimiawi dan protein sebagaimana pada darah yang normal. Yang ke-11, keawetan daging dan darah itu yang diekspos dalam keadaan yang sebenarnya tanpa sedikit pun bahan pengawet, itu sendiri merupakan fenomena yang luar biasa, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, dan di mana semua hasil analisa menunjukkan pelanggaran absolut terhadap hukum fisika. Kesaksian ilmiah yang meneguhkan apa yang kita percayai melalui iman yang telah diajarkan oleh Gereja Katolik selama 2000 tahun. Ini mengumandangkan perkataan Yesus yang ia katakan kepada banyak orang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bandingkan Yohanes bab 6 ayat 54.